Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series Goosebumps Season 2 The Vanishing. Walau ini Season 2, tapi kamu gak perlu nonton season pertamanya dulu soalnya ceritanya berbeda di tiap seasonnya. Di season kedua ini menjelaskan tentang misteri 4 remaja yang menghilang 30 tahun yang lalu di suatu tempat. Di masa sekarang ada remaja yang ditantang untuk pergi ke tempat itu. Dan tanpa ia sadari, ia akan mengulang kejadian 30 tahun yang lalu. Apa yang sebenarnya terjadi 30 tahun yang lalu? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan berada di Brooklyn di tahun 1994. Di pinggir pantai ada sebuah benteng yang terbengkalai. 4 remaja memasukinya dan berencana akan camping di tempat ini. Tempat ini gelap sehingga satu-satunya sumber cahaya mereka adalah lampu senter. This is the room where they supposedly put people through all sorts of weird medical experiments. Konon katanya dulunya tempat ini digunakan pemerintah untuk melakukan eksperimen pada manusia. Stink! Tiba-tiba ada lemari yang jatuh yang ternyata adik salah satu dari remaja yang mengikuti mereka. Si kakak tidak ingin adiknya ikut karena takut dimarahi orang tua mereka sehingga ia mengusirnya. Kini tinggal 3 orang di sana dan mereka melihat cahaya dari sebuah kontrol panel. Saat si kakak kembali, ia menyentuh meja itu dan terjadi konsleting listrik yang membuka sebuah pintu rahasia di lantai. Dari lubang itu muncul debu yang memasuki tubuh mereka. Si kakak berubah menjadi hitam dan itulah terakhir kalinya mereka terlihat. Kini maju ke tahun 2024, 30 tahun kemudian. Kita akan melihat 2 kembar bernama Sissy dan Devin yang baru sampai di Brooklyn. Mereka ke sini untuk menghabiskan libur musim panas mereka dengan ayah mereka. Ayah mereka bernama Anthony dan ia adalah adik yang diusir kakaknya 30 tahun yang lalu sehingga ia selamat. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah Anthony. Trey, you're in my driveway again. Di sana Anthony memarahi remaja bernama Trey karena memarkirkan mobilnya di driveway-nya. Anthony sudah bercerai sehingga ia biasanya tinggal sendirian. Anthony ingin mereka senyaman mungkin di sini dan satu-satunya aturannya adalah untuk tidak pergi ke basement. Stay out of the basement. What do you got in the basement? Tentu mereka penasaran ada apa di basement. Anthony menunjukkan kalau di basement adalah tempat ia meneliti tumbuhan. Anthony adalah seorang botanis atau ilmuwan yang meneliti tumbuhan. Kemudian mereka pergi ke restoran untuk makan. Sissy adalah pelajar berprestasi dan ia akan menghabiskan musim panas ini mengikuti debat summer camp. Sementara Devin akan menghabiskan libur musim panas ini untuk bermain. Setelah selesai makan, mereka bertemu pria bernama CJ yang merupakan anak pemilik restoran. Namun dia bekerja sebagai kurir restoran. CJ mengajak Sissy dan Devin ke taman karena anak-anak akan berkumpul di sana. Sissy dan Devin dulunya tinggal di sini sehingga mereka memiliki beberapa teman di sini. Saat sampai ke rumah, sudah ada yang menunggunya. Seorang detektif bernama Jen ke sini untuk memberitahu Anthony kalau ayah Trey melaporkannya ke polisi. Tuduhannya adalah gangguan pada Trey karena masalah sebelumnya. Tentu Anthony tidak merasa ia bersalah karena Trey menggunakan propertinya. We finally processed the request for your brother's things. This is all I could get. Ini bukan satu-satunya alasan Jen ke sini. Ia ke sini untuk memberikan jaket yang dipakai kakak Anthony yang bernama Matty yang menghilang 30 tahun yang lalu. Anthony menginginkan ini sejak lama namun ia baru mendapatkannya. Anthony pergi ke basement dan menyimpan pakaian Matty di sana. Keesokan harinya, Devin dan Sissy ke toko untuk membeli kebutuhan mereka. You're acting all weird because you think Frankie might be there. Devin gugup karena ia pikir ia akan bertemu perempuan yang ia sukai yang bernama Frankie. Di saat yang sama, seorang perempuan bernama Alex datang ke toko namun karena sebuah alasan ia tidak diterima di sini. Penjaga toko ribut dengan Alex dan Sissy memanfaatkannya untuk mencuri alat kosmetik. Kemudian mereka pergi ke taman di mana biasa remaja nongkrong. CJ ada di sana dan juga perempuan bernama Frankie juga ada di sini.
Devin menyukai Frankie sehingga ia gugup di depannya. Namun ternyata sekarang Frankie adalah kekasih Trey. Plot standar Amerika, cowok cupu suka cewek pacarnya bully. Devin berteman lama dengan Frankie, namun ia tidak mengenal Trey. Karena tak nyaman, Devin dan Sissy berencana pergi. I have a great idea. We gotta go and talk about that family history. Namun CJ menghentikan mereka dan mengajak mereka berbicara tentang keluarga si kembar. Tentu si kembar tidak ingin membicarakannya. Semua orang tahu tentang 4 remaja yang menghilang 30 tahun yang lalu. Dan paman si kembar adalah salah satu korbannya. Yeah, of course. I mean, that story gave me nightmares when I was younger. Frankie pikir kalau tempat itu mungkin berhantu. Devin menjelaskan kalau mereka camping di sana karena ada yang menantang mereka. Devin ingin membuat Frankie kagum dengan berkata kalau ia tidak takut tempat itu. Why don't you prove it? Trey menyadarinya sehingga ia menantang Devin untuk pergi ke tempat itu. Devin tidak bisa mundur sehingga ia menerima tantangan ini. Saat malam tiba, Devin, Sissy, CJ, Frankie, Trey, dan Alex pergi ke sebuah benteng terbengkalai. Walau tempat ini terbengkalai, namun di tempat ini masih ada listrik dan lampu setelah kasus Matty. Sounds like to back out. Tantangannya adalah Devin akan pergi ke dalam sendirian, mengambil foto di sana, kemudian kembali. Sissy pikir kalau ini ide buruk, namun Devin tidak ingin mundur. Seperti perkataannya, Devin memang tidak takut dan ia berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Tempat ini gelap, namun selain itu tidak terlalu banyak benda yang menakutkan. Di tempat lain, yang lain menunggu Devin di luar. Frankie dan Sissy membicarakan Devin dan hal ini membuat Trey cemburu. Trey memiliki ide untuk mensabotase Devin dengan memotong kelistrikan benteng. Di dalam, Devin melihat konsleting listrik yang menunjukkan pintu rahasia di lantai seperti 30 tahun yang lalu. Saat Devin memeriksanya, ia melihat Matty kemudian sesuatu masuk ke tubuhnya. Kini, orang-orang khawatir dengan keadaan Devin. Mereka ke dalam dan Sissy bisa menemukan Devin yang lemas dan memiliki cairan hitam di matanya. Devin tidak memiliki luka fisik, namun ia pikir ia tidak baik-baik saja. Keesokan harinya, ternyata Devin tidak mengingat apapun tentang kejadian semalam. I remember going into the tunnel and then that's it. Ingatan terakhirnya adalah ia memasuki terowongan. Sissy tidak suka Devin selalu melakukan hal bodoh sehingga mereka bertengkar. Anthony diberitahu kalau ibunya yang demensia kondisinya memburuk. Ia mengajak si kembar pergi dengannya. Namun karena Sissy harus debat camp membuat hanya Devin yang bisa mengunjungi neneknya. Devin melihat neneknya yang histeris dan mencari Matty. Menghilangnya Matty 30 tahun yang lalu benar-benar menyisakan luka di dalam hatinya. Anthony menjawab kalau Matty sudah meninggal karena tenggelam. Hanya itulah penjelasan yang diberikan pada keluarga korban. Setelah ibu Anthony tenang, kini ia bisa mengenali Anthony dan Devin. Paintings. Maddie! You smell like Maddie. Namun ia pikir Devin adalah Matty karena ia mencium bau Matty dari Devin. Tentu Devin bingung dan juga takut, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Di malam hari, Devin dan Anthony pulang dan akan memesan makanan. Saat akan memilih menu, Devin melihat sebuah kotak bertuliskan nama Matty. Ternyata ini adalah album foto dan Devin mengenali Matty sebagai orang yang ia lihat dari bawah tanah. Sementara itu, Anthony sedang di basement. Ia membuka jaket Matty yang ia pakai malam itu. Dari jaket itu, ia menemukan sesuatu seperti jamur. Anthony memeriksanya dan ia tidak tahu apa itu. Di saat yang sama, Devin mengetuk pintu basement dan apa yang dilihat Anthony bereaksi. Tumbuhan di sekitarnya bereaksi tanpa Anthony sadari dan membentuk sesuatu. Tumbuhan ini tumbuh sangat cepat dan mengikat Anthony. Tumbuhan ini kemudian pergi ke pembuangan air. Di saat yang sama, Devin juga pusing dan mendengarkan suara dengungan di telinganya. Devin ingin menelepon Sissy, namun ia tidak mengangkatnya. Tumbuhan yang menarik Anthony kini menarik Devin ke saluran pembuangan.
Devin terjerat tumbuhan yang mencoba menembakkan serbuk ke mulutnya. Namun Devin berpikir cepat dan melemparkan sesuatu yang bisa menutup pintu dan membunuh tanaman ini. Devin kembali mengalami kejadian sebelumnya di mana ia pusing namun ia bisa kembali ke atas. Namun ia tidak mengingat kenapa ia bisa berada di sana. Di saat yang sama, tumbuhan yang mengikat Anthony juga menghilang. Namun di tangannya, kini ia melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Waktu berlalu, Anthony menutup tangannya dan terlihat sesuatu seperti cacing muncul dari tangannya. Anthony membuka perbannya dan tangannya dipenuhi cacing yang bergoyang. Trypophobia mimin ke-trigger jadi tangan Anthony mimin sensor ya. Anthony merekam semua yang akan ia lakukan. Ia pikir kalau cacing ini merupakan satu bagian utuh yang tidak bisa dipisahkan. Oh, holy crap! There's something in my arm! Tangan Anthony membesar sehingga ia menyayat tangannya. Darahnya berwarna hitam dan ia bisa mengeluarkan sesuatu yang besar dari tangannya yang terlihat seperti keong. Karena kita akan sering melihat makhluk ini, jadi agar memudahkan sebut saja namanya monster. Di tempat lain, Frankie sudah muak dengan Trey gara-gara apa yang ia lakukan pada Devin. Frankie membulatkan tekadnya kalau ia akan mengakhiri hubungannya dengan Trey. Kemudian Frankie menemui Trey di bengkel milik keluarganya. Frankie memberitahu Trey kalau ia ingin mereka putus. Tentu Trey tidak menerimanya, namun Frankie sudah membulatkan tekadnya. Kejadian Devin bukan yang pertama kalinya, melainkan hanya puncaknya. Kemudian Frankie bekerja di sebuah coffee shop. Di tempat lain, Devin bersama Sissy. Devin takut karena ia juga tidak mengingat kejadian semalam. Devin meminta Sissy untuk tidak memberitahu ayah mereka. Kemudian mereka pergi ke coffee shop Frankie. Karena Frankie tidak memiliki apa yang Sissy inginkan sehingga ia pergi. Kini tinggal hanya Devin dan Frankie di sini. I told him it was over. Frankie memberitahu Devin kalau ia dan Trey sudah putus. Tentu mendengar ini, Devin senang apalagi ia suka Frankie. Sehingga mereka menghabiskan pagi ini untuk flirting. Saat Devin akan pergi, di saat yang sama Trey melihat mereka dan tentunya akan membuatnya semakin cemburu. Di tempat lain, Sissy di jalan dan bertemu dengan Alex yang sedang bersih-bersih. Alex sedang melakukan community service karena ia mantan napi anak. Alex juga anak dari Jen yang merupakan seorang polisi. Karena masalah ini membuat hubungan Alex dan ibunya buruk. Sementara itu, di basement, Anthony memberikan data monster pada ilmuwan lain. Anthony pikir kalau monster berhubungan dengan kematian Matty dan temannya 30 tahun yang lalu. What do you mean? The photomicrographs that you sent aren't a plant. It's an animal. Teman Anthony memberitahu kalau monster bukanlah tanaman melainkan hewan. Bahkan adalah hewan karnivora. Sementara itu, Devin sedang mencari informasi tentang demensia karena ia takut ia lupa kejadian sebelumnya karenanya. But when I close my eyes, I see Uncle Matty's face. What? Ia menelpon Sissy dan memberitahunya, namun tentu Sissy membantahnya. Devin menjelaskan saat ia menutup matanya, ia melihat wajah Matty. Di saat yang sama, Trey menemui Devin. Trey pikir kalau Devin mencuri Frankie, namun tentu Devin membantahnya. Trey memukulnya, namun Devin bukan orang lemah. Ia melawan dan mereka berkelahi. Untungnya Frankie muncul dan memisahkan mereka. Setelah Frankie pergi, Devin melihat lubang ia diseret ke bawah tanah. Ia mengingat sedikit ingatan saat ia diseret ke sana. Waktu berlalu, Anthony pulang dan marah melihat mobil Trey masih diparkir di driveway-nya. Anthony sudah muak apalagi Trey mengabaikannya. Giving you something to file a complaint about. Kini ia pikir ia harus memberinya pelajaran sehingga Anthony memecahkan kaca mobil Trey. Kemudian Anthony pergi ke basement. Ia melakukan eksperimen apakah monster memang karnivora atau bukan. Ia membeli seekor tikus untuk menjadikan tikus percobaan. Anthony pikir mungkin Matty mati dimakan monster ini. Anthony mendekatkan tikus itu pada monster dan ia menunjukkan bentuk aslinya yang seperti bunga Rafflesia arnoldi. Kemudian monster itu memakan tikus itu dalam sekali telan.
Monster membesar dan membuat Anthony waspada. Karena takut, Anthony memasukkan monster ke dalam freezer untuk sementara waktu. Ia pikir kalau ia butuh sesuatu yang lebih besar. Saat di luar, ia melihat Devin yang memesan makanan dari CJ. Namun Devin tidak lapar dan yang ia inginkan adalah bantuan CJ. Saat malam tiba, Devin dan CJ ke saluran pembuangan karena Devin samar-samar mengingat kalau ia ditarik ke sini. Saat di sana, Devin mengingat kalau ia terbebas setelah tanaman yang menyerangnya mati. Ia pikir ia bisa menemukan sesuatu di air comberan sehingga memeriksanya. Yang ia temukan adalah sebuah batang tanaman yang mati. Sementara itu, Trey mengendap-endap ke rumah Anthony untuk membalas dendam. Hey, Trey! What are you doing sneaking around back here? Frankie ingin menghentikannya, namun Trey tidak peduli. Trey memecahkan jendela basement kemudian memasukinya. Frankie tidak ingin berurusan dengan ini sehingga ia memilih pergi. Trey kini sudah berada di basement. Sebagai sampah masyarakat, tentu Trey menghancurkan banyak tanaman milik Anthony. Setelah selesai balas dendam, Trey mengambil foto selfie seolah ini keren. Oh, that's not good. Namun di saat yang sama, pintu freezer terbuka dan sesuatu menariknya ke dalam freezer. Tak lama kemudian, Frankie kembali karena mengkhawatirkan Trey. Frankie pikir kalau Trey masih di basement sehingga ia juga memasukinya. Namun saat masuk, jendela basement tertutup dan terkunci. Frankie melihat banyak tanaman yang sudah dihancurkan Trey. Frankie menelepon Trey dan ia menemukan ponsel Trey di bawah freezer. Frankie pikir Trey tidak mungkin meninggalkan ponselnya di sini. Karena tidak bisa keluar dari jendela, Frankie mencoba keluar dari pintu basement namun terkunci. Di saat yang sama, ia mendengar suara dari bawah. Ia memeriksanya dan yang ia temukan adalah monster hitam yang menakutkan. Di tempat lain, Devin dan CJ sudah keluar dari saluran pembuangan. I am never helping you. Ever again. Saat Devin memasuki rumah, di saat yang sama monster hitam ini muncul dan menyerangnya. Monster ini membawa Frankie sehingga Devin mengejar monster itu. Waktu berlalu, Anthony pulang dengan membawa potongan daging besar untuk uji coba monster. Ia terkejut saat melihat basementnya berantakan. Namun Anthony pikir kalau ini adalah ulah monster. Anthony memeriksa freezer dan ia tidak bisa menemukan monster di sana. Namun anehnya, ia menemukan pakaian Trey di dalamnya. Kini Anthony pikir kalau monster sudah memakan Trey. Di tempat lain, Frankie tersadar di bengkel Trey bersama monster hitam. Trey? Ternyata monster ini adalah Trey dan ia meminta pertolongan. Frankie takut dan juga bingung harus berbuat apa. Trey meminta Frankie untuk menggosok lendir tubuhnya. Frankie mencobanya namun lendir ini seolah menyatu dengan tubuh Trey. Di saat yang sama, Devin muncul. Trey yang membenci Devin berkelahi, namun tentunya kini Devin bukanlah tandingan Trey yang sudah menjadi monster. Berpikir cepat, Frankie menjatuhkan mobil Trey dan menimpa Trey hingga hancur. Frankie memberitahu kalau monster ini adalah Trey. Namun mereka tidak bisa membuang-buang waktu dan harus segera pergi. Tanpa mereka sadari kalau pecahan monster Trey berubah menjadi cairan dan merasuki mobilnya. Bahkan kacanya yang pecah pun kini menjadi normal. Flashback ke setahun yang lalu. Alex sedang mengadakan pesta di sebuah tempat yang terbengkalai. Alex membawa banyak petasan di pesta ini. Salah satu teman Alex yang bernama Murph menantang anak lain siapa yang paling lama memegang petasan. Murph tidak bisa melepaskan lakban di tangannya dan membuatnya panik. Saat dilempar, petasan itu terkena gorden yang menyebabkan kebakaran bangunan. Karena petasan ini milik Alex, membuatnya menjadi tersangka penyebab kebakaran ini. Ibu Alex, Jen, adalah polisi sehingga ia juga dalam tekanan. Alex juga tidak ingin memberitahu kalau Murph adalah pelaku sebenarnya karena ia tidak ingin dibilang snitch. Karena hal inilah membuat Alex dikirim ke penjara anak selama setahun. Kembali ke masa sekarang. Walau sudah dibebaskan, namun Alex masih harus menggunakan ankle monitor untuk memastikan ia tidak melarikan diri.
Alex juga harus melakukan community service hingga masa hukumannya berakhir. Saat melakukan community service, Alex melihat Murph. Alex ingin berbicara dengannya, namun Murph malah melarikan diri. Di tempat lain, Anthony sedang membereskan basement. Devin terlihat panik dan ia ingin pergi menemui Frankie. What's going on with him? I don't know, nothing. Anthony bertanya pada Sissy ada apa dengan Devin. Sissy awalnya tidak ingin memberitahu ayahnya. Ia terpaksa memberitahu kalau Devin pikir ia sering lupa sesuatu. Ia juga pikir kalau suatu malam ia jatuh ke saluran pembuangan. Sementara itu, Devin sudah di coffee shop tempat Frankie bekerja. I murdered my boyfriend. No, you didn't. No, hey, no, you didn't. Frankie panik karena ia pikir kalau ia baru saja membunuh Trey. Devin menenangkannya dengan berkata kalau monster itu bukanlah Trey. Belakangan ini banyak hal yang terjadi dan salah satunya Devin pikir kalau ia ditarik ke saluran pembuangan. Di tempat lain, Anthony memanggil Jen ke basementnya. Anthony pikir kalau Trey baru saja merusak basementnya. Anthony takut Trey mencuri hasil penelitiannya. Trey stole something very valuable from me and I need it back. Jen pikir sebaiknya Anthony melaporkan ini ke polisi secara resmi, namun Anthony tidak ingin melakukannya. Kemudian mereka pergi ke bengkel Trey untuk mencarinya. Namun ayahnya tidak melihat Trey sejak semalam sehingga ia juga tidak tahu. Ayah Trey meminta karyawannya untuk memindahkan mobil Trey dari bengkel. Ia melakukannya dan di saat yang sama Alex melihat kunci mobil disimpan di mobil. Alex yang butuh kendaraan mencuri dan menggunakan mobil Trey tanpa izin. Alex melihat Sissy dan meminta bantuannya. What are you doing in Trey's car? Driving. Tentu Sissy tidak ingin membantu Alex karena ia harus pergi ke The Batcave. Alex mengancam kalau ia merekam saat Sissy mencuri di toko sebelumnya. Tidak punya pilihan lain, Sissy memasuki mobil bersama Alex. Mereka pergi ke sebuah tempat. Yang diinginkan Alex adalah Sissy mencari Murph karena ia ingin bicara dengannya. Jika Alex yang melakukannya, ia pikir Murph akan melarikan diri lagi. Well, I'm not gonna do that. Sissy menolaknya karena tidak suka Alex memerasnya. Sissy tahu kalau Alex adalah ex-con yang sedang dalam masa probation. Sehingga jika ia ketahuan melakukan sekalipun kesalahan, ia bisa kembali masuk penjara. Dan Sissy tahu kalau Alex sedang mencuri mobil Trey. Alex memohon Sissy untuk tidak melaporkannya. I don't want my mom to think I'm a loser criminal. Ia menjelaskan kalau Murph adalah alasannya di penjara. Ia ingin Murph memberitahu ibunya kenyataannya sehingga ibunya tidak memandangnya lagi seolah ia adalah sebuah kegagalan. Sissy menganggap alasan ini cukup sehingga ia bersedia membantu Alex. Saat Alex sendirian di dalam mobil, tiba-tiba mobil yang sedang dirasuki Trey menyalakan radio sendiri. Blower dan segalanya menyala padahal mobil ini sedang dalam keadaan mati. Alex bingung, namun saat Sissy kembali, semua kejadian aneh itu berhenti. Sementara itu, Jen dan Anthony di kantor polisi. Mereka sudah mencari Trey yang sepertinya menghilang. Tentu ini terdengar buruk karena Trey menghilang setelah menyusup ke basement Anthony seolah Anthony pelakunya. A kid's missing and his clothes are all that's left of him. Sound familiar? Namun Anthony pikir hal 30 tahun yang lalu yang terjadi pada Matty kembali terjadi. Di tempat lain, Devin mengajak Frankie ke basement untuk mencari petunjuk. Devin memeriksa buku catatan Anthony namun tak menemukan apapun. Di saat yang sama, Anthony pulang dan melihat lubang saluran pembuangan yang terbuka. Ia mengingat perkataan Sissy yang berkata kalau Devin pikir ia jatuh ke saluran pembuangan. Kemudian ia kembali ke basement sementara Devin dan Frankie bersembunyi. Ternyata Anthony baru saja membawa batang tumbuhan yang menarik Devin ke saluran pembuangan. Anthony pikir kalau batang ini tumbuh dari jamur yang ia temukan dari hoodie Matty. Anthony memotong batang itu kemudian mengeluarkan cairan hitam. Anthony mengenali cairan ini seperti apa yang ia temukan di freezer. Cairan itu bergerak yang sepertinya mengarah pada di mana induknya berada. Dengan mengikuti cairan ini bisa membawanya ke monster bagian pusat. Di tempat lain, Sissy dan Alex sampai di rumah Murph untuk berbicara. Murph! I just want to talk. Seperti sebelumnya, Murph si kampret memilih melarikan diri. Alex mengejarnya dengan mobilnya.
Sisi menenangkan Alex untuk tidak berbuat bodoh dan jangan mengejar Murph. Namun mobil Trey yang dalam pengaruh monster mengontrol mobil sehingga mobilnya malah semakin cepat. Sisi sangat takut sementara Alex bingung karena ia tidak mengontrol mobil ini. Alex hampir menabrak Murph namun Sisi memutarkan setir sehingga mobilnya menabrak tiang listrik. Di saat yang sama ada monster yang berpindah ke tumbler milik Sisi. Sisi sangat marah dan meninggalkan Alex di sana. Mobil Trey rusak dan Alex berencana pergi namun mobilnya tidak menyala. Ternyata Sisi melupakan tumblernya yang masih ada di sana. Tiba-tiba mobil Trey memperbaiki dirinya sendiri kemudian menyala sendiri. Alex ingin keluar namun mobilnya yang kesurupan ini tidak membiarkannya dan menjatuhkan ponselnya. Tak lama kemudian Jen dan polisi memeriksa tempat kejadian. Mereka pikir kecelakaan ini aneh karena tidak ada satupun bekas dari mobil yang menabrak tiang. Jen khawatir kejadian ini berhubungan dengan Alex sehingga meneleponnya. Namun seperti yang kita tahu kalau ponsel Alex terjatuh di sana. Di tempat lain, Alex mencoba keluar dari mobil namun mobil terkutuk ini malah terus ngebut. Di saat yang sama, Murph ingin balas dendam namun Alex berkata kalau ia tidak mengontrol mobilnya. Mobil ini terus melaju cepat dan akan menjatuhkan diri ke air. Alex yang menyadarinya berpikir cepat kemudian menjatuhkan dirinya dari bagasi mobil sebelum mobil ini terjatuh ke laut. Mobil ini tidak bunuh diri karena tujuannya memanglah benteng tempat Matty dan yang lainnya menghilang. Di malam hari, Anthony ke benteng karena cairan yang ia pegang mengarahkannya ke sini. Yang mengejutkannya, di sana ia menemukan Trey yang terlihat linglung. Keesokan harinya, Anthony sudah ada di rumah. Hari ini Sisi akan melakukan interview namun karena masalah Trey, Anthony tidak bisa mengantar Sisi. Saat di perjalanan, Sisi bertemu dengan Alex. Sisi marah karena kejadian kemarin sangat menakutkan. It wasn't my fault. There's something seriously messed up with that car. Alex berkata kalau mobilnya bergerak dengan sendirinya namun tentunya Sisi tidak mempercayainya. Sisi tak merubah pikirannya dan Alex mengembalikan tumbler Sisi yang sudah dirasuki. Sementara itu, Devin ke rumah sakit karena Trey dirawat dan Frankie juga ada di sana. Mata Trey terbuka namun ia masih tidak bisa berkomunikasi. Tentu mereka bingung namun setidaknya Frankie tenang karena ia tidak membunuh Trey. Oh, hello. Sorry, but you guys are gonna have to go to the waiting room. I need to examine my patient. Tak lama kemudian, seorang dokter masuk dan meminta Devin dan Frankie keluar untuk memeriksa Trey. Perempuan ini bernama Ramona. Di luar rumah sakit, Anthony dan Jen akan menemui Trey bersama. Anthony ingin mengetahui apa yang terjadi pada Trey. Mereka memasuki ruangan Trey saat Ramona memeriksanya. Ramona menjelaskan kalau Trey menunjukkan semua tanda PTSD. Tidak ada kepastian kapan ia bisa kembali sadar. Karena tak bisa menanyai Trey, Anthony dan Jen akan pulang. Namun Anthony memiliki ide lain. Ia kembali ke ruang Trey dan mendekatkan cairan hitam yang ia dapatkan. Namun anehnya, kali ini cairan itu tidak berfungsi. Di tempat lain, Ramona membuang pakaian dokternya. I got turned around. Do you know where the ICU is? Sorry, I don't work here. CJ ke sana untuk mengantarkan makanan dan Ramona berkata kalau ia tidak bekerja di sini. Artinya, Ramona bukanlah seorang dokter dan tahu sesuatu tentang monster ini. Saat di luar, cairan hitam Anthony bereaksi pada Ramona yang pergi. Di tempat lain, Sisi ke kafe untuk membeli kombucha dengan tumbler yang sudah dirasuki monster. Kemudian Sisi meminum kombucha itu dan kini monster merasuki tubuh Sisi. Sisi pergi ke sebuah gedung untuk melakukan interview. Yes, yeah, I've judged there before. Awalnya, interview Sisi berjalan lancar namun entah kenapa Sisi terus sendawa tanpa kontrol. Hidungnya juga mengeluarkan cairan berwarna hitam dan interviewnya berantakan. Sisi mengalami pusing seperti yang dialami Devin. Saat sadar, tiba-tiba Sisi sudah berada di apartemen ibunya. Ia tidak mengingat kenapa dan bagaimana ia bisa berada di sini. Kemudian, ia memuntahkan banyak cairan berwarna hitam. Di tempat lain, Devin dan Frankie masih di rumah sakit. Tak lama kemudian, Alex datang untuk menemui Trey.
Namun tentunya Trey masih belum sadar sehingga Alex tidak bisa bertemu dengannya. Di saat yang sama, Sissy menelpon Devin. Sissy panik karena ingatan terakhirnya ia sedang melakukan interview dan tiba-tiba ia berada di apartemen ibu mereka. Saat menunggu Devin kesini, Sissy melihat lendir muncul dari wastafel ia muntah sebelumnya. Lendir ini semakin besar dan terus mendekati Sissy. Sissy memiliki taser yang diberi Anthony sebelumnya. Ia mencoba menyerang lendir ini, namun lendir ini terlalu besar. Sissy pergi dengan lift dan berhasil masuk tepat waktu. Namun lendir ini tak menyerah dan menaiki liftnya sehingga lift ini tidak beroperasi. Pintu tidak bisa dibuka dan Sissy sangat ketakutan. Namun untungnya Devin dan Frankie sudah sampai. Devin berhasil menyelamatkan Sissy tepat waktu sebelum lift ini putus dan terjatuh. Kemudian mereka pergi ke stasiun. Devin dan Sissy mengalami hal yang sama dan mereka tidak tahu apa-apa. Devin pikir ayah mereka berhubungan dengan masalah ini namun ia masih belum yakin. Mereka berencana pulang dengan menaiki kereta. Whoa. Namun saat di tengah perjalanan, kereta mereka terhenti karena slime ini masih belum menyerah mengejar Sissy. Sissy melarikan diri dan hanya Sissy yang dikejar. Sissy berhasil keluar kereta namun jalan keluar stasiun terkunci. Ia mendengar ada suara kereta yang datang. Ia memasuki terowongan untuk menjebak slime ini. Slime ini terkena listrik rel kereta kemudian mengeras lalu meledak. Di tempat lain, Trey sudah tersadar. Jen dan ayahnya menanyainya tentang apa yang ia ingat. Trey menjawab hal terakhir yang ia ingat adalah ia berada di depan rumah Anthony. Sementara itu, Devin, Sissy, dan Frankie pergi ke benteng tempat monster berada. Mereka pikir mereka tidak memiliki pilihan lain. Namun saat di dalam, mereka melihat Anthony keluar dari sana dengan memakai pakaian hazmat. Mundur ke beberapa jam sebelumnya, Anthony yang tidak mendapatkan reaksi dari Trey pergi ke benteng. Ia mengingat disinilah ia terakhir kali bertemu dengan Matty. Anthony pikir kalau saat ia bersembunyi ada lemari yang jatuh yang mengenai kontrol panel. Anthony memeriksanya dan membuka panel itu. Ia menemukan kalau kontrol panel ini memiliki listrik. Anthony mengotak-atiknya dan membuka pintu rahasia ke dalam tanah. Dari lubang itu muncul serbuk monster namun untungnya Anthony memakai pakaian hazmat yang tertutup. Anthony pergi dan kini kita kembali ke momen saat Sissy dan yang lainnya menemukan Anthony. Keesokan harinya, Sissy, Devin, dan Frankie berkumpul di coffee shop. Sissy sudah diberitahu tentang Devin yang diseret ke saluran pembuangan dan Trey yang menjadi monster. Monster itu berpindah ke mobil Trey, kemudian berpindah ke tumbler Sissy dan karena itulah ia terinfeksi. Kini Sissy mempercayai Alex saat ia berkata mobil Trey bergerak dengan sendirinya. Kini mereka pikir mereka harus mencari Alex. Di tempat lain, Anthony sedang merasa tak enak badan dan lemas. Karena lemas, ia memesan makanan dari CJ. Saat bersin, terlihat kalau ingus Anthony berwarna hitam. Artinya, walau ia memakai pakaian hazmat, namun entah bagaimana monster ini berhasil memasuki Anthony. Waktu berlalu, CJ sampai untuk mengantarkan makanan. Saat akan membayar CJ, Anthony lupa membawa dompetnya sehingga harus masuk. Di dalam, Anthony bersin, namun setelah itu ia hanya diam. Saat berbalik, CJ ketakutan karena melihat mata Anthony yang menggantung. Dengan cepat, CJ melarikan diri. Anthony bisa melihat matanya keluar dari lubang matanya, namun ia tidak merasakan sakit. Bahkan Anthony bisa memasukkannya kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Ia melihat cairan hitam di jarinya dan sadar kalau ia sudah terinfeksi. Ia memeriksa pakaian hazmatnya dan menemukan ada sebuah lubang. Lubang ini muncul saat Anthony mengotak-atik kontrol panel. Di tempat lain, CJ sudah kembali ke restoran. Mr. Brewer's eyeball fell out. Wait, what? It was dangling from his head. Ia memberitahu ibunya kalau ia melihat mata Anthony yang menggantung. Ibunya tidak mempercayainya. Namun untuk membuktikannya, ia pergi memeriksa Anthony. Hey, Gwen. Hey.
Saat sampai, mereka melihat kondisi Anthony yang baik-baik saja bahkan membaik. Tentu melihat ini membuat CJ terdengar seperti pembohong. Ibu CJ muak dengan kinerjanya yang buruk sehingga ia diberhentikan dari kurir restoran. Saat CJ di restoran, Anthony menelepon restoran dan yang mengangkatnya adalah CJ. Hey CJ, it's Anthony. I owe you an explanation. Anthony ingin CJ kembali dan ia akan menyelesaikan semuanya. CJ kembali ke rumah Anthony, namun saat sampai, Anthony bingung sedang apa CJ di sini. I'm ready for an explanation. What are you talking about? Tentu CJ juga bingung, begitupun dengan Anthony. Artinya, salah satu pengaruh monster ini adalah masalah ingatan dan kontrol. Run. Kemudian Anthony menangkap CJ sebelum ia bisa melarikan diri. Di tempat lain, Sissy dan yang lainnya menemui Alex yang baru selesai melakukan community service. Kini Sissy mempercayai perkataan Alex tentang mobil Trey. Namun Alex tidak ingin membicarakannya karena ia tidak ingin berada dalam masalah. Sissy mengejar Alex sementara Frankie ingin memeriksa Trey. Karena kini Devin sendirian, ia jalan-jalan dan bertemu dengan perempuan bernama Hannah. Mereka berkenalan dan berbicara berdua. Hannah tahu kalau Devin ke benteng. Well, I've been there too. They call it Camp Nightmare. Ia juga pernah ke sana dan ternyata benteng itu punya julukan Camp Nightmare. Dulunya di benteng itu sering ada summer camp, namun banyak hal buruk terjadi di sana. Hannah tahu apa yang terjadi di sana dan ingin menunjukkannya pada Devin. Di tempat lain, sesuai perkataan Frankie, Trey sudah pulang ke rumah. Setelah hampir meninggal, Trey ingin berubah menjadi orang yang lebih baik. Trey ingin Frankie kembali, namun Frankie tidak ingin merubah keputusannya. Frankie bertanya apa hal terakhir yang Trey ingat. I don't know, but it's something to do with Anthony's freezer. Ingatan terakhir Trey adalah freezer Anthony di basement. Frankie menelepon Devin karena ia dan Trey harus memeriksa basement rumahnya. Awalnya Devin menolaknya karena ia sedang bersama Hannah. Namun tiba-tiba Hannah menghilang sehingga Devin tak memiliki pilihan lain. Sementara itu di basement, Anthony mengikat CJ dalam pengaruh monster. Kepribadian Anthony terus berganti-ganti dengan monster sehingga CJ sangat takut. Anthony memuntahkan cairan hitam dan menampungnya. Anthony ingin CJ meminum cairan ini dan tentunya CJ tidak ingin meminumnya. CJ terus melawan bahkan membuat jari Anthony patah. Namun Anthony tidak merasakan sakit dan di saat yang sama seseorang mengetuk pintu. Orang yang datang adalah Jen. Mulut CJ ditutup agar ia tidak berteriak. What is that? It's a tape from that night at the fort. Jen kesini untuk memberikan sebuah rekaman video 30 tahun yang lalu. Jen menyembunyikannya selama ini karena di rekaman itu ia mengatakan sesuatu yang tidak ia banggakan. Karena takut hal 30 tahun yang lalu kembali terjadi, membuat Jen memberikan kaset ini. Anthony marah karena selama ini Jen menyembunyikan kaset ini sehingga ia mengusir Jen. Anthony kembali ke basement namun CJ sudah terbebas. CJ mencoba melarikan diri, namun Anthony bisa menahannya dan ia menjadi sangat kuat. Anthony berencana memuntahkan cairan hitam. Namun di saat yang sama, Trey dan yang lainnya muncul dan memukul kepala Anthony hingga terputus. Namun walau tubuh dan kepalanya sudah terpisah, namun Anthony masih bisa berbicara. Tentu melihat ini, Devin dan kawan-kawan takut dan juga bingung. Saat di atas, mereka menemukan kaset yang dibawakan Jen. Judul kaset ini adalah Matty 1994 Camp Nightmare. Mereka tidak punya alat untuk memutarnya sehingga mereka berencana pergi ke panti jompo ibu Anthony berada. Saat di perjalanan, mereka bertemu dengan Alex yang bergabung. Devin mengingat kata Camp Nightmare dari Hannah. Ia pikir ia harus menemui Hannah untuk mencari petunjuk. Sissy pikir ini ide buruk, namun Devin pikir ia harus menemui Hannah. Sementara itu di basement, Ramona ke sana untuk membawa Anthony. Artinya Ramona tahu sesuatu tentang monster ini. Ramona membawa Anthony ke sebuah lab rahasia. Anthony bisa melihat tubuhnya yang sudah dipotong-potong di depannya. Ramona menembakkan sesuatu yang melelehkan tubuh Anthony. There's something down there that will destroy the world.
Ramona berkata kalau ada sesuatu di benteng yang bisa menghancurkan dunia, dan tugas Ramona adalah untuk menjaga agar hal itu tidak terjadi. Kemudian Ramona juga melelehkan kepala Anthony. Sementara itu, Sissy dan kawan-kawan kecuali Devin sudah di tempat neneknya untuk meminjam pemutar video. Rekaman video ini adalah milik Anthony yang ia pakai untuk merekam hobi tumbuhannya dari kecil. Rekamannya terus loncat-loncat karena kasetnya memang bisa saling timpa. Anthony kecil adalah pria cupu sementara Matty adalah anak populer. Walau begitu, hubungan Matty dan Anthony sangat dekat. Di rekaman ini ada Hannah yang bertemu dengan Devin. Artinya Hannah bukanlah manusia dan yang tahu Hannah hanya Devin, namun ia tidak ada di sini. Matty meminjam kamera Anthony untuk melakukan tantangan menginap di Camp Nightmare. 2 dari 4 orang itu adalah Matty dan Hannah. Hannah and I are kind of in the middle of something. Oh my god, she's awful. You're in the middle of something with my boyfriend? Dari rekaman menunjukkan Jen yang cemburu melihat Matty bersama Hannah. Jen adalah mantan Matty, namun Jen masih belum bisa move on. Jen merebut kamera Anthony dan merekamnya mengerjai Hannah dengan mencuri pakaian Hannah setelah kelas renang. Jen ingin ikut ke Camp Nightmare, namun Matty tidak mengajaknya. I hope you die at Camp Nightmare. And your little friend too. Jen yang marah berkata kalau ia harap Matty dan yang lainnya meninggal di sana. Karena itulah Jen tidak menyukai video ini karena ia mengatakan itu. Saat Anthony tahu kalau Matty akan pergi ke Camp Nightmare, Anthony tidak menyukainya dan melarangnya. Not funny. I have a bad feeling about this, seriously. Anthony memiliki perasaan buruk, namun Matty sudah membulatkan tekadnya kalau ia akan pergi ke Camp Nightmare. Matty meminjam kamera Anthony ke benteng dan seperti yang kita tahu, Matty memergokinya dan mengusirnya. Matty menemukan kontrol panel yang memiliki listrik dan terjadi konsleting listrik. Pintu rahasia di bawah tanah terbuka yang menembakkan serbuk monster. Mereka semua ditarik ke bawah tanah dan satu-satunya yang sadar adalah Hannah. Hannah mencari Matty dan yang lainnya. Terlihat kalau di bawah tanah ini sepertinya banyak peralatan lab. Hannah terus mencari Matty dan yang lainnya. Ia berhasil menemukannya, namun mereka berada di dalam kurungan yang terbuat dari lendir hitam. Satu-satunya yang tidak dikurung adalah Hannah. Hannah melihat sesuatu sehingga ia bersembunyi. Sesuatu mendekatinya sehingga ia harus melarikan diri. Hannah berhasil sampai ke atas, namun makhluk ini menariknya kembali ke dalam tanah. Kamera sudah di atas dan terlihat ada seseorang berpakaian khusus yang menutup kembali pintu dan ia adalah Ramona. Saat ia akan membawa kamera, di saat yang sama Jen dan Anthony ke sini. Karena itulah kaset ini dimiliki oleh Jen karena Jen adalah yang terakhir memegangnya. Kini, Sissy dan yang lainnya tahu apa yang sebenarnya terjadi 30 tahun yang lalu. Trey pikir kalau ia pernah dikurung di tempat yang sama seperti Matty. CJ pikir kalau ia mengenali orang yang berpakaian hazmat yang ternyata adalah Ramona. Di tempat lain, Devin menemui Hannah, namun Devin tidak ingat kenapa ia menemuinya. Hannah berkata kalau Devin ingin melihat Camp Nightmare dan karena itulah mereka akan pergi. Mereka pergi ke Camp Nightmare seolah Devin sedang dalam pengaruh Hannah. Frankie menelepon Devin, namun Devin tidak diizinkan Hannah mengangkatnya. Hannah dan Devin sudah berada di pinggir benteng. Hannah berkata satu-satunya cara menyelamatkan Anthony adalah dengan melompat. Devin! Devin, stop! Devin! Di saat yang sama, Sissy dan yang lainnya datang dan berkata kalau ia tidak boleh melompat. Sissy berkata kalau Hannah tidak nyata dan saat ini Devin sendirian. Padahal Devin jelas-jelas bisa melihatnya. Hannah berkata kalau Devin bisa melihatnya karena prosesnya sudah dimulai. Devin tak mengerti maksudnya, kemudian Hannah melompat dan berubah menjadi serbuk hitam. Kini dengan Devin yang selamat, Sissy pikir mereka harus kembali ke basement untuk berbicara dengan Anthony. Namun tentunya mereka tidak bisa menemukan Anthony di basement karena Ramona membawanya. Devin memeriksa kamera CCTV dan menemukan kalau Anthony dibawa Ramona. Di saat yang sama, ternyata saat ini Anthony di Camp Nightmare di dalam pot. Keesokan harinya, Trey mengingat pernah melihat Ramona sebelumnya. Dulunya, ayah Trey pernah diwawancarai tentang kejadian 30 tahun yang lalu.
Di sana mereka melihat Ramona yang berkata kalau Matty dan yang lainnya meninggal karena tenggelam di lautan. Kini mereka tahu kalau Ramona bukanlah dokter melainkan sesuatu yang berhubungan dengan monster. Alex mencari nama dokter Ramona Pamani, namun satu-satunya yang ia temukan adalah buku Dr. Avi Pamani. Mereka membagi dua tim, Trey, Devin, dan Frankie akan pergi ke rumah sakit karena ibu Frankie adalah perawat. Sementara Sisi, Alex, dan CJ akan mencari buku Dr. Avi Pamani. Waktu berlalu, Sisi, Alex, dan CJ sudah berada di perpustakaan. Mereka memeriksa buku Dr. Avi Pamani. Dari buku ini, mereka menemukan kalau Dr. Avi Pamani adalah ayah dari Ramona Pamani. Sementara itu, Frankie, Trey, dan Devin sudah sampai di rumah sakit. Mereka bertanya tentang Dr. Ramona pada ibu Frankie. Ternyata Ramona menggunakan ID dokter lain saat menyelinap memeriksa Trey. Mereka memeriksa rekaman CCTV saat Ramona mengunjungi Trey. Dari CCTV luar, mereka bisa melacak mobil yang dipakai Ramona berpergian. Trey yang bekerja di bengkel bisa melacak mobil itu dan sampai di sebuah tempat. Mereka berhasil menemukannya dan tentunya mereka bersembunyi. Tak lama kemudian, Sisi dan yang lainnya juga menemui mereka. Mereka membobol salah satu garasi yang ternyata merupakan sebuah lab rahasia. Di sana mereka tidak bisa menemukan Anthony atau siapapun. Namun ada sebuah koper berisikan banyak serum. Anthony membawa serum itu sementara Sisi menemukan sebuah jurnal yang dituliskan Ramona dari tahun 1969. Jurnal ini menjelaskan sebuah proyek rahasia bernama Orion Project. Flashback ke tahun 1968, dulu di benteng ini sering diadakan summer camp anak SD. Namun suatu hari sesuatu terjatuh dari langit yang artinya monster ini adalah alien. Pembina summer camp menjadi korban pertama dan summer camp ini berubah menjadi Camp Nightmare. Setahun kemudian di tahun 1969 adalah hari pertama proyek rahasia Orion Project dimulai seperti jurnal Ramona. Ada 5 ilmuwan yang ditugaskan di proyek ini dan 2 diantaranya adalah Ramona dan ayahnya Avi. Tugas mereka di sini adalah untuk memeriksa alien yang baru ditemukan di benteng. Tempat mereka melakukan penelitian ini adalah di bawah tanah benteng Camp Nightmare. Alien ini tidak hanya datang sendiri namun menaiki sebuah pesawat atau itulah pemikiran pertama Avi. Mereka ditunjukkan pembina summer camp yang pertama tertangkap alien yang kini terjebak di dalam pod. Walau ia sudah setahun terjebak namun ia masih hidup. 6 bulan kemudian pengujian serum terhadap tikus dimulai. Jika ada makhluk hidup yang terekspos, maka alien akan langsung merasukinya. Setelah dirasuki dan diserap, alien ini akan membuat pod yang mengurung tikus itu. Kemudian pod itu disuntikan serum yang mereka kembangkan. Setelah disuntikan, bagian hitam di pod langsung menghilang dan tikus yang terinfeksi ini kembali hidup. Mereka senang karena mereka pikir mereka menemukan serum yang bisa menyelamatkan pembina summer camp. Hello, my brilliant daughter. What is the real purpose of the Orion Project? Kemudian Ramona bertanya apa sebenarnya tujuan dari Orion Project. Yang diketahui Ramona, proyek ini adalah untuk menyelamatkan pembina summer camp. Namun ayahnya menjelaskan kalau mereka sedang mengembangkan senjata. Bukan untuk manusia, melainkan untuk ancaman dari luar bumi seperti alien ini. Ramona memberitahu yang lainnya tentang tujuan sebenarnya proyek ini. Mereka tidak setuju dengan agenda tersembunyi ini. Avi ingin membunuh alien ini dan karena ilmuwan lain tidak ingin membantunya sehingga Avi akan melakukannya sendiri. Avi menyambungkan serum dalam jumlah besar yang menyuntikkan pesawat alien. Perlahan terlihat perubahan pada pesawat alien yang sepertinya ini akan menjadi pekerjaan mudah. Kini hanya tinggal menunggu sehingga kebanyakan orang meninggalkan ruang penelitian. Tanpa mereka sadari kalau pembina summer camp dibebaskan dari pod. Ia menghentikan penembakan serum yang mengembalikan wujud dari pesawat alien. Terjadi kekacauan di lab dan satu persatu ilmuwan yang terekspos menjadi agresif. Orang selain Avi dan Ramona terekspos alien. Hanya Avi dan Ramona yang berhasil melarikan diri. Namun Avi tidak ingin ikut karena ia tahu helmnya rusak dan ia sudah terinfeksi. Ia tidak ingin alien ini menyebar sehingga ia menutup pintu dan menjadikan Ramona sebagai satu-satunya yang tersisa dari Orion Project. Kejadian ini membuat Ramona bersumpah kalau ia akan melindungi bumi dengan tidak membiarkan alien terbebas dari kurungannya. Kembali ke masa sekarang,
Ramona memergoki Devin dan yang lainnya yang membaca jurnalnya. Ramona menjelaskan kalau selama 55 tahun ia telah melindungi pesawat alien ini. Is our dad in that room under the fort? Sisi bertanya apa ayahnya ada di Camp Nightmare. Ramona menjawab itulah yang terjadi saat mereka terekspos. Trey juga ke Camp Nightmare dan alasan ia bisa terbebas karena Ramona menyelamatkannya dengan menembakkan serum itu. Mendengar ini, Sisi tahu kalau serum ini bisa menyelamatkan ayahnya. Sisi meminta bantuan Ramona untuk membantunya dan Ramona bersedia. Mereka pergi ke Camp Nightmare. Mereka semua setuju akan pergi ke bawah bersamaan. Ramona menyuntikkan mereka serum dan hal ini bisa melindungi mereka dari alien selama 1 jam. There's one last dose for your father. When it awakens him, it also awakens the ship. Namun sisa serumnya tinggal 1 yang bisa mereka pakai untuk menyelamatkan Anthony. Namun dengan menyelamatkan Anthony akan membangunkan pesawat aliennya. Ramona membukakan pintu dan ia akan menunggu di atas. Saat berada di bawah, mereka bisa melihat Anthony yang terkurung di pot. Begitupun juga dengan Matty dan kawan-kawan dan juga ayah Ramona dan ilmuwan lain. Sisi menembakkan serum ke pot Anthony dan tak lama kemudian pot itu hancur dan membebaskan Anthony. Seperti perkataan Ramona, hal ini membuat pesawat alien juga terbangun. Pesawat ini menyerang mereka namun mereka berhasil menghindar dari ruang penelitian. Mereka berada di kamar para ilmuwan, namun cara untuk ke atas adalah dengan melewati ruang utama di mana pesawat monster berada. Anthony sudah tersadar dan mereka bisa melihat Matty dari ruang kontrol yang terlindungi. Anthony ingin menghidupkan kembali Matty, namun masalahnya mereka sudah kehabisan serum. Mereka juga tidak bisa membuka pintu ke atas karena Ramona sudah menutupnya dan satu-satunya cara adalah membukanya dari luar. Anthony ingat saat Devin pertama kali di sini, pintu rahasia terbuka karena konslet yang dilakukan Trey. Mereka pikir jika mereka melakukan hal yang sama mungkin bisa membuka pintu itu. Anthony menggunakan pakaian hazmat yang hanya ada 1. Ia ke ruang utama karena tahu serum yang digunakan Avi sebelumnya masih ada di sana. Ia menyambungkannya ke suntikan untuk menyelesaikan tugas Avi menghentikan pesawat ini. Pesawat ini melawan dan menyerang Anthony namun ia berhasil menghindar. Namun masalahnya kini tangki serumnya tidak bisa menancap dengan sempurna walau Anthony berhasil selamat. Trey kembali membuat konsleting listrik agar Sisi dan yang lainnya bisa pergi. Namun Anthony tidak bisa pergi karena harus memegangi selang yang tidak bisa ditinggalkan. Sisi dan yang lainnya bisa ke atas namun mereka sedang menunggu Anthony. Tak lama kemudian Anthony kembali namun tak sendirian. Ia menyelamatkan Matty dan 3 temannya sebelum pintu ke atas tertutup kembali. Di saat yang sama Jen di sana dan terkejut melihat Matty seperti 30 tahun yang lalu. Keesokan harinya Matty, Hannah dan 2 teman mereka bisa hidup normal seolah tidak terjadi apa-apa. Anthony tidak menutupi apa-apa dan memberitahu Matty segalanya. Anthony juga memberitahu kebenarannya pada Jen. Anthony pikir yang harus mereka lakukan adalah membunuh alien ini yang merupakan ancaman bagi umat manusia. Dan yang bisa membantu mereka adalah Ramona. Anthony dan Jen pergi dan Sisi yang lainnya diminta menjaga Matty. Anyway, these guys want to get out of here for like a walk or something. Matty berkata kalau ia dan teman-temannya ingin keluar untuk mencari udara segar. Sisi pikir ini ide buruk, namun Devin pikir mereka boleh keluar asal satu-satu dan ditemani. Di tempat lain, Anthony dan Jen pergi ke tempat Ramona. Yang mereka temukan di sana ternyata Ramona baru saja membebaskan ayahnya. Avi tidak senang Ramona menyelamatkannya. Tiba-tiba Avi merasa sakit karena ia tahu dirinya ini berbeda. Ia memuntahkan lendir yang merubahnya menjadi alien seperti serangga raksasa. Jen menembaknya namun tembakan peluru pistol tidak mempan. Namun dengan menembakkan serum bisa membunuh alien ini dengan mudah. Di tempat lain, CJ sedang bersama teman Matty yang juga berubah menjadi monster. Begitupun juga dengan Hannah yang sedang bersama Devin. Monster ini tak seganas yang kita kira, bahkan alien ini ditabrak sehingga Devin bisa melarikan diri. Devin pergi ke tempat Frankie karena ada alien bersamanya. Terlihat kalau Trey juga bereaksi, namun entah kenapa ia tidak berubah menjadi monster. Devin mengunci Trey dan monster di coffee shop. Sementara di rumah, Matty juga berubah menjadi monster.
Semua orang berkumpul kecuali CJ dan Trey dan mereka dikepung 4 alien. Waktu berlalu, Anthony dan Jen pulang namun mereka terlambat. Devin, Sissy, Alex, dan Frankie sudah ditangkap. Anthony tahu kalau saat ini mereka sedang menjadi pot di Camp Nightmare. Mereka pergi ke sana dan karena mereka memiliki tembakan serum, mereka bisa melindungi diri. Anthony membuka pintu ke bawah namun ia bisa membuka lubang yang lebih besar. Di saat yang sama, serbuk hitam diserap pesawat dari pod yang mengurung Devin dan yang lain-lain. Setelah cukup kuat, pesawat ini keluar dan pergi dari bumi. Waktu berlalu, liburan musim panas pun berakhir. Sissy akan kembali tinggal bersama ibunya, sementara Devin akan tinggal di sini karena ia dan Frankie kini berpacaran. Artinya, Devin dan yang lainnya selamat dari ancaman alien. Saat Trey sendiri, ia kembali memuntahkan cairan berwarna hitam dan dengan begitu series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Pertama adalah tema. Tidak seperti season pertama yang bertemakan horor, di season kedua ini memiliki genre sci-fi horror. Mimin lumayan skeptis dengan tema invasi alien karena suka gak jelas. Mimin pikir awalnya menarik namun terlalu terburu-buru hingga tidak berakhir matang. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 7/10. Yang kedua adalah PES. PES series ini lambat dan berulang-ulang. Untungnya episode dan durasinya pendek jadi gak terlalu buang-buang waktu. Mungkin kalau dibuat film durasinya paling 3 jaman. Jadi untuk PES, Mimin kasih rating 6/10. Yang ketiga adalah plot twist. Mimin suka twistnya yang ditunjukkan apa yang terjadi pada Matty dan kawan-kawan 30 tahun yang lalu. Dibuat seperti found footage yang merupakan subgenre horor favorit Mimin. Jadi untuk twist, Mimin kasih rating 9/10. Yang keempat adalah ending. Mimin pikir endingnya anti klimaks. Ramona menghabiskan waktu 55 tahun untuk melindungi manusia dari alien ini. Padahal cukup membuka pintu maka alien ini akan pergi dengan sendirinya. Endingnya terlalu dipaksakan, jadi untuk ending Mimin kasih rating 4/10. Yang kelima adalah entertainment value. Mimin pikir dibandingkan season pertama, Mimin lebih enjoy nonton season pertamanya. Di season kedua ini tidak terlalu detail dan terasa sangat tidak matang. Endingnya juga kurang memuaskan tapi masih oke untuk sekedar selingan tontonan. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 8/10. Jadi overall rating Goosebumps season kedua adalah 6,8. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.